Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan pengujian manual dan otomatis pada website untuk kamera rumah kami dengan anggota dengan nama Bilang Febriano dengan NIM 2200101013, Fania Nabila dengan NIM 2200101017 dan Halal Zaki Esyad Ramadhani dengan NIM 2200101061. Kemudian dari teman saya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama ada pengujian manual. Landasan teorinya itu ada pengujian manual adalah proses di mana tester memeriksa perangkat lunak tanpa menggunakan alat atau skrip otomatisasi. Metode ini penting untuk memastikan perangkat lunak berfungsi sesuai harapan dan spesifikasi yang berguna. Lalu kami dalam testing manual ini menggunakan metode black box testing, yaitu menggunakan pendekatan ini pengujian fokus pada input yang diberikan dan output yang dihasilkan tanpa memperhatikan struktur internal perangkat lunak. Metode ini memvalidasi fungsi utama aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jenis pengujian manualnya itu yang pertama ada pengujian fungsional, lalu yang kedua pengujian non fungsional, yang ketiga pengujian UAT, yang keempat pengujian ad hoc. Lalu tahapan pengujian manual itu yang pertama ada perencanaan pengujian, yang kedua ada desain khusus uji, yang ketiga ada eksekusi kasus uji, yang keempat ada pelaporan cacat atau masalah, lalu yang terakhir ada penutupan pengujian. Kelebihan dan kekurangan testing manual ini yaitu kelebihan yang pertama fleksibilitas dalam penyesuaian pengujian, yang kedua kemampuan mengevaluasi UI/UX. Lalu kekurangannya itu ada memakan waktu dan sumber daya dan rentan terhadap kesalahan manusia. Next. Ini adalah hasil pengujian manual dari tim kami. Hasil pengujian pertama itu terdapat invalid 6 dengan jumlah test case awalnya 28. Lalu validnya itu persenannya itu 78,57%, yang invalid itu jadi 21,43%. Lalu kami melakukan perbaikan dan pengujian kedua itu terdapat dua kesalahan dengan persenannya itu valid 95,24%, lalu yang invalid itu 4,76%. Lalu di test case terakhir kita berhasil untuk memenuhi semua validasi dari test case pengujian manual tersebut. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Gino. Selanjutnya yaitu pengujiannya otomatis. Pengujian otomatis menggunakan skrip atau alat penguji khusus untuk menjalankan penguji tanpa intervensi manusia. Sangat berguna untuk pengujian regresi, kinerja, dan beban. Pada pengujian ini, kita menggunakan alat yaitu Catalon Studio. Alat penguji otomatis yang mendukung aplikasi web, mobile, desktop, dan IP dengan fitur seperti object repository, recorder, dan scripting mode. Adapun tahap-tahap pengujian otomatis, yang pertama yaitu persiapan lingkungan, yang kedua menyiapkan test case, tiga menyiapkan test suite, keempat eksekusi pengujian, yang kelima analisis hasil pengujian, keenam otomatisasi pengujian ulang, yang ketujuh menyimpan dan melaporkan hasil. Alur pengujiannya, yang pertama ada registrasi, mengisi form dan verifikasi halaman login. Yang kedua yaitu login, mengisi form dan verifikasi halaman dashboard. Yang ketiga ada add to cart, verifikasi penambahan produk ke keranjang. Yang keempat ada logout, verifikasi proses logout. Hasil pengujian otomatis. Pada pengujian otomatis pertama, test case-nya ada 42 dengan facet-nya 41 dan validnya 1. Pada fase pertama ini, presentasinya yang gagal itu 2% dan berhasil ada 98%. Yang kedua ada pengujian kedua. Test case-nya 42, facet-nya 2 dan valid yang pada fase ini 100% facet.
selanjutnya. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan saya demokan websitenya. Baik, di sini saya ingin mendemokan website rental kamera ini dengan langsung masuk di halaman berandanya. Walaupun sudah punya akun atau belum, bisa langsung masuk ke berandanya. Jika belum punya akun, bisa klik sign up di sini. Ini bisa masukkan nama, Farel Syahid, namanya Farel Syahid, gmail.com, password. Catatan passwordnya yaitu ada minimal 6 dengan 15 karakter, 15 maksimal. Kemudian ada input uppercase dan lowercase letter, ada 6 input number juga dan simbol. Jika sudah bisa klik setup. Kemudian jika sudah punya akun bisa langsung masuk ke sini. Jadi dengan ini Farel Syahid@gmail.com dengan password. Kita coba login. Nah, kalau jika loginnya sukses akan masuk ke menu beranda lagi. Di menu beranda ini ada bisa melihat katalog dan ada juga galeri hasil fotonya. Ini ada beberapa hasil fotonya. Kemudian jika kita lihat katalog akan langsung ke menu kamera. Katalog kamera. Nah, di sini ada beberapa katalog kamera. Mulai dari berbagai jenis merek atau brand kamera di sini, mulai dari mirrorless, DSLR ataupun Digicam. Kemudian kita bisa memilih salah satu, misalkan kita memilih Fuji Film X-T4 ini dengan harga sewa 550.000 per hari. Masuk ke sini, terus kita bisa memasukkan jumlah harinya bebas, mulai dari 1 hari sampai 5 hari pun bisa. Dengan nama Farel Syahid, namanya Farel Syahid@gmail.com. Dengan walaupun bisa menggunakan plus 6 juga seperti ini. Bisa memilih tanggal bulannya menggunakan pelengkap seperti memilih kalender dan sini. Jika sudah bisa masukkan ke konfirmasi. Ternyata nomornya bisa kelebihan. Nah, jika berhasil ada muncul notif pesanan berhasil dibuat, bisa melihat di halaman pesanan. Klik OK, dan akan langsung menuju ke menu pesanan saya. Ini ada beberapa pesanan customer online dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada tentang dan kontak. Di menu ini kita bisa menghubungi adminnya jika bisa kita merasa puas, bisa memasukkan nama saya, Farel Syahid, Syahid@gmail.com. Bisa kameranya sudah bagus, tapi banyak variannya. Bisa dikirim dan itu nanti akan masuk ke database setelah hasil dikirim. Oke. Mungkin itu saja dari demo saya website rental kamera ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.